Mari kita belajar tentang katrol. Katrol tetap menjadi bagian dari jenis pesawat sederhana. Apakah yang dimaksud dengan katrol? Katrol ini merupakan salah satu pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kita lihat gambar di mana ada seorang anak sedang menimba air. Dengan bantuan katrol ini, namanya katrol tunggal tetap, karena jumlahnya hanya 1, anak ini menjadi mudah untuk menarik atau menimba air daripada tanpa menggunakan katrol. Jika tanpa menggunakan katrol akan kerepotan karena si anak ini harus menarik tanpa bantuan. Apakah katrol memiliki titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa? Sama seperti halnya pada tuas. Ternyata punya juga. Mari kita lihat bagian yang ke bawah ini. F ini adalah gaya atau kuasa. Di titik A ini berarti namanya titik kuasa. Kemudian yang W ini adalah berat, beban. Pada titik yang B ini namanya adalah titik beban. Di tengah namanya titik tumpu. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa namanya adalah lengan kuasa. Jarak antara titik beban dengan titik tumpu, BT ini namanya adalah lengan beban. Jenis katrol dibedakan menjadi 3. Yang pertama, katrol tetap. Jumlah katrolnya hanya 1, maka kita sebut tunggal, katrol tunggal tetap. Arah F-nya ke bawah. Yang kedua adalah katrol bergerak. Jumlah katrolnya 1, berarti katrol tunggal bergerak. Arah F-nya ke atas. Untuk katrol tunggal tetap, arah F-nya ke bawah. Sedangkan katrol tunggal bergerak, arah F-nya ke atas. Katrol bergerak, katrol tunggal bergerak, disebut juga katrol bebas. Yang ketiga adalah katrol gabungan, di mana katrolnya lebih dari 1. 2, 3, atau 4 namanya adalah katrol gabungan atau disebut juga sistem katrol. Kali ini kita hanya membicarakan satu katrol, yaitu satu katrol tunggal tetap. Katrol tunggal tetap. Kita ingat arah F-nya ke bawah. Katrol yang letaknya tetap, pada katrol tunggal tetap ini berlaku rumus tuas. Rumus tuas itu yang seperti apa? Yang V, berat, beban, dikalikan LB, lengan beban, sama dengan F kalikan LK. Karena pada katrol tetap, besarnya lengan beban, ini lengan beban BT, itu sama dengan lengan kuasa TA, maka gaya kuasa F sama dengan beban W yang diangkut. Secara matematis, F sama dengan W. F itu adalah gaya kuasa atau N. W itu berat beban atau N. N itu satuan ya, satuannya Newton. Berat benda V itu sama dengan massa kalikan gravitasi bumi. W tadi berat beban, berat benda, satuannya Newton, ini besaran turunan. Massa ini massa benda, satuannya kilogram, ini besaran pokok ya. Percepatan gravitasi bumi nilainya 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Ini percepatan rata-rata ya, gravitasi bumi. Jadi misalnya begini,
Ada sebuah benda mempunyai berat 50 Newton dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Kita diminta untuk menghitung massa benda. Jadi, massa benda itu sama dengan W dibagi G. W-nya itu adalah berat benda 50 Newton dibagi dengan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 5 kg. Mudahnya begini, berat benda dibagi dengan gravitasi bumi, itu ketemu massa. Jadi contohnya gini, berat benda 60 Newton misalnya, berarti massanya 60 dibagi 10, 6 kg. Contoh berikutnya, jika berat benda 100 Newton, berarti massanya berapa? Berapa kilogram? Ya 100 dibagi 10, berarti 10 kilogram. Contoh berikutnya, misalnya massa benda 5 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Kita diminta menghitung berat benda. Berat itu adalah massa kalikan gravitasi bumi. Massanya 5 kg, percepatan gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat. Berarti beratnya 5 kg kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 50 Newton. Contoh lain, kalau massa bendanya 8 kg, berarti berat benda berapa? Ya 8 kali 10, 80 Newton ya, satuannya Newton. Contoh lagi, jika massa benda 120 kg, berapa berat benda? Kalikan 10 saja, berarti 120 kali 10 berapa? 1200 Newton, itu beratnya. Jadi kalau satuannya Newton berarti itu berat, kalau satuannya kilogram berarti itu massa. Bisa dibalik, massa itu satuannya kilogram, berat itu satuannya Newton. Keuntungan mekanik disingkat KM dari katrol tetap, nilainya sebesar W per F sama dengan LK per LB sama dengan 1. Kenapa hasilnya 1? Karena besarnya V, berat benda, itu sama dengan besarnya F, gaya kuasa, gaya minimum yang diperlukan untuk mengangkat benda itu. Dan besarnya LK itu lengan kuasa, jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa, itu nilainya sama dengan lengan beban, LB. LB itu jarak antara titik beban dengan titik tumpu. KM sendiri, keuntungan mekanik katrol ini tidak mempunyai satuan. Kalau W berat benda satuannya Newton ya, F gaya kuasa itu satuannya juga Newton. Keduanya ini merupakan contoh besaran turunan. Sedangkan LB, LK, lengan beban lengan kuasa, keduanya satuannya meter. Maka ini merupakan contoh dari besaran pokok. Pengingat pelajaran di kelas 7. Apa artinya jika keuntungan mekanik 1? Artinya, gaya minimum yang diperlukan untuk menarik benda sebesar berat benda itu. Misalnya berat benda 50 Newton, maka gaya minimum yang diperlukan untuk mengangkat benda juga deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Untuk mengangkat benda berapa? Ya 60. Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Ingat ya, berat. Coba sekarang. Diving in to all this endless space. 50 Falling stars, berapa gaya minimum yang but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep
kilogram itu Looking massa, up, bukan life moves berat. in ways that keeps changing. 8 itu kalau Catch a dikalikan glimpse dengan of 10 what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. Gaya minimum untuk mengangkat benda But in F sama dengan that W ya. second, Gaya you're kuasa still sama dengan mine. berat bendanya. Diving in Berat benda to all this endless space. kilogram. Falling Satuannya stars. kilogram. Berarti Still I see you, a sweet berat benda escape, a ataukah lovely massa? start, but letting go's the hardest Kalau massa part. satuannya kilogram, kalau berat Swimming satuannya in this ton. Berarti deep, yang 50 deep kilogram ini blue. masih massa. I Maka gaya know minimumnya I'm floating kan sama dengan berat benda, on bukan massa benda. this Maka massa benda ini stream. dicari dulu Beratnya beratnya berapa? sama dengan M kali G. For now M-nya I'll embrace a M-nya 50 wondrous kg, G-nya 10 meter per second kuadrat. sea. Berarti beratnya adalah 500 Diving Berarti in gaya minimumnya to berapa? all this endless Ya 500 space. Newton. Falling stars, Sama. but still I see you, sama sweet dengan escape, W. a Ya. lovely Kalau ini start, kan M, letting massa. go's the W itu ya hardest massa dengan part. 10 meter per second kuadrat. Swimming in this deep, 500 ya. deep blue. Keuntungan mekaniknya berapa? Keuntungan mekaniknya 1. Karena apa? Karena W-nya itu sama dengan F. Berat bebannya, berat bendanya itu sama dengan gaya kuasanya. LK dan LB-nya pun juga sama. Kalau angkanya sama, dibagi hasilnya juga 1. Misalnya saja kita ubah jadi angkanya 2. W-nya 2, F-nya ya 2. 2 bagi 2, 1. Misalnya W-nya 5, F-nya ya pasti 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Itu ciri khas dari katrol tetap. Katrol tetap itu kalau kita simpulkan, hanya ada 2 hal. Yang pertama, beratnya sama dengan gaya kuasanya, atau dibalik, gaya kuasanya sama dengan berat benda. Keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Contoh soal, seseorang mengangkat balok kayu seberat 60 Newton, setinggi 5 meter menggunakan katrol tetap. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat balok tersebut? Karena ini soal hitungan, maka gunakan diketahui, ditanyakan, dijawab. Jadi, diketahui seberat 600 Newton. Berat berarti W sama dengan 600 Newton. Satuan ditulis. Setinggi 5 meter. Tinggi simbolnya H. H sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan, berapa besar gaya yang diperlukan? Besar gaya. Gaya adalah F. Satuannya Newton. Maka menulisnya F sama dengan titik-titik Newton. Dijawab. Ketika akan menjawab, anak-anak melihat soalnya. Lihat jenis katrolnya. Jenis katrol apa? Nah, ini katrolnya adalah katrol tetap atau katrol tunggal tetap. Berarti keuntungan mekaniknya pasti 1. Kalau keuntungan mekaniknya pasti 1, berarti gaya minimum yang diperlukan itu sama dengan berat bendanya. Berat bendanya kan 600 Newton. Jadi, gaya minimal yang diperlukan sebesar 600 Newton. Anak-anak, untuk katrol tunggal tetap perhitungannya sangat mudah. Gaya minimum yang diperlukan sama dengan berat bendanya. Contoh berikutnya. Perhatikan gambar katrol tetap berikut. Tentukan gaya minimal yang diperlukan katrol. Tentukan keuntungan mekanik katrol. Diketahui
50 kg. Kilogram merupakan satuan dari massa. Maka yang diketahui massa M sama dengan 50 kg. Yang diperlukan dalam perhitungan itu adalah berat benda. Maka ini bisa kita ubah, ya. Kita ubah supaya menjadi berat. Nah, ketika ini diubah, maka supaya menjadi W, ya. W sama dengan 500 Newton. Asalnya dari mana? Asalnya dari 50 kg dikalikan 10 meter per second kuadrat. Jadinya 500 Newton. Itu W-nya. Yang ditanyakan yang pertama F sama dengan titik-titik Newton. B, keuntungan mekanik KM sama dengan titik-titik. Dijawab, karena ini katrol tunggal tetap, maka F sama dengan W. Berarti F-nya sama dengan 500 Newton. B, keuntungan mekaniknya W per F. W-nya 500 Newton, F-nya kan sama, 500 Newton. Berarti keuntungan mekaniknya 1. Jadi, gaya minimal yang diperlukan sebesar 500 Newton. Dan keuntungan mekanik sebesar 1. Penerapan katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan timba di sumur. Ya, timba di sumur. Lalu katrol kerekan untuk tiang bendera. Ini juga menggunakan katrol tunggal tetap. Kerekan untuk burung juga menggunakan katrol tunggal tetap. Keuntungan mekaniknya 1. Gaya minimum yang diperlukan ya sebesar berat benda tersebut. Berat benda yang diangkat. Demikian yang bisa dijelaskan tentang katrol tunggal tetap. Mari terus belajar, terus bersemangat. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Terima kasih.